معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وقد فاز المتقون. Hari-hari ini kita berada di Madrasah Ramadan, madrasah yang salah satu materi pelajarannya adalah madrasah tentang As-Samadaniyah. Bulan Ramadan, bulan di mana yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia serta sebagai peringatan penjelasan tentang petunjuk dan pembeda antara yang hak dan batil. Dari sekian banyak hikmah pelajaran pada perintah puasa Ramadan, jika dilihat dari sisi pembinaan terhadap jiwa manusia, memiliki sejumlah dimensi hikmah. Di antaranya adalah secara fitrah jiwa manusia cenderung ingin bebas merdeka tanpa ikatan. Bahkan ia merasa berkuasa atas dirinya sendiri dan bebas bergerak sesuka hati. Ia tidak mau berpikir bahawa dirinya tumbuh besar lewat berbagai karunia ilahi yang tak terhingga, melimpah, bahkan yang sering terabaikan nikmat itu berada dalam dirinya sendiri. Terutama jika ia memiliki kekayaan berlimpah dan kekuasaan di dunia yang terlihat pada pandangan mata kepala. Hal itu semua ditopang dan didukung oleh kelalaian, ghaflah yang ada sebagai potensi dalam dirinya. Innal insan mahallul khata' wan nisyan. Karenanya ia mereguk nikmat ilahi dengan cara merampas dan mencuri laksana hewan. Akan tetapi pada bulan Ramadan yang penuh berkah, jiwa setiap manusia menjadi sadar, mulai dari yang paling kaya hingga yang paling miskin, bahawa dirinya bukan pemilik tetapi dimiliki. Juga tidak bebas merdeka tetapi hamba yang diperintah, abdun ma'mur. Oleh karena itu ia tidak bisa melakukan pekerjaan yang paling sepele sekalipun tanpa perintah. Bahkan degup jantungnya adalah sesuai perintah. Mengambil dan minum air sekalipun dengan perintah. Dengan demikian perasaannya sebagai penguasa atas dirinya telah lenyap. Ia terikat oleh jerat ubudiyahnya, kehambaannya, hamba sahaya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masuk ke dalam wilayah tugas utamanya, yaitu tugas bersyukur. Di antara sekian materi madrasah Ramadan adalah dimensi hikmah dilihat dari tujuannya dalam mentarbiyah, memberikan pendidikan kepada nafsu ammarah,
meluruskan akhlaknya, dan dalam menjadikannya menjauhi berbagai perbuatan yang tidak jelas. Dari sekian banyak penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, satu hal yang perlu kita renungkan bersama, bahwa nafsu manusia cenderung lupa kepada jati dirinya. Ia tidak melihat kelemahan tanpa batas, kefakiran tak bertepi, dan berbagai kekurangan yang terdapat dalam dirinya. Ia tidak mau melihat semua itu, tidak mau merenungkan puncak kelemahannya sendiri, kondisinya yang akan sirna, tidak abadi, serta berbagai kesulitan yang akan ia hadapi. Ia juga lupa kalau dirinya berasal dari daging dan tulang yang cepat rusak dan hancur. Ia merasa seolah-olah wujudnya berasal dari baja, tidak akan pernah mati, dan merasa akan kekal abadi. Karena itu engkau, wahai setiap jiwa, perlu melihatnya menyambar dunia dan melemparkan diri ke dalamnya dengan rasa tamak, disertai dengan kecintaan buta terhadapnya. Ia menguatkan cengkeramannya terhadap segala hal yang dirasa nikmat dan berguna, hingga pada akibatnya ia lupa kepada Sang Pencipta yang telah mendidiknya, memberikan tarbiyah ilahiyah dengan penuh kasih sayang. Ia juga melupakan balasan amal perbuatannya dan kehidupan akhiratnya kelak, sehingga terjatuh ke dalam akhlak yang tercela. Namun madrasah Ramadan hadir membuat manusia yang paling lalai sekalipun dan membangkang dapat merasakan kelemahan, ketidakberdayaan dan kefakirannya. Tentu bagi mereka yang dianugerahi kesempatan untuk sadar, melalui rasa lapar, masing-masing mereka memikirkan perutnya yang kosong, sekaligus menyadari rasa butuh yang terdapat dalam perutnya itu, serta menyadari sejauh mana kelemahan dan kebutuhannya terhadap rahmat dan kasih sayang ilahi. Dari dalam lubuk hatinya, ia ingin mengetuk pintu ampunan Tuhan dengan segala kelemahan dan kefakiran yang ada, seraya melepaskan sifat keangkuhan dalam jiwanya. Lalu dengan itu ia bersiap-siap mengetuk rahmat ilahi dengan tangan syukur maknawi, selama kelalaiannya tidak merusak mata hatinya. Madrasah Ramadan mengajarkan sekian banyak hikmah yang tertuju kepada turunnya Al-Quran, dan bahwa Madrasah Ramadan merupakan momentum untuk mengingat di mana waktu turunnya Al-Quran sebagai peristiwa yang terpenting. Al-Quran telah turun pada bulan Ramadan yang penuh berkah, maka jiwa harus bersih dari berbagai keinginan hina dan jauh dari berbagai perkara buruk, guna bersiap-siap menyambut kalam samawi dengan baik, pendengaran yang baik, menghadirkan hati yang baik. Kondisi semacam ini, yaitu dengan menghadirkan hati, hudurul qalb, pada saat turunnya di bulan ini, serta menyertai kondisi malaikat dengan tidak makan dan tidak minum, membaca Al-Quranul Karim seakan-akan ayat-ayat itu baru saja diturunkan kembali, menyimaknya dengan khusyuk, serta mendengarkan pesan ilahi tersebut agar bisa meraih kondisi spiritual yang mulia, seakan-akan si pembaca mendengar langsung dari Rasulullah SAW, atau seakan-akan ia mendengarnya dari malaikat Jibril alaihissalam, atau bahkan mendengarnya dari sang penutur azali, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia menyampaikan dan membacakannya kepada orang lain, seraya menjelaskan salah satu hikmah turunnya Al-Quran. Pada bulan Ramadan yang penuh berkah, dunia Islam di seluruh penjuru dunia, hampir seluruhnya,
berubah menjadi seperti masjid. Ia sungguh merupakan masjid yang besar, Masjid Ramadan, yang setiap sudutnya bergemuruh oleh jutaan penghafal Al-Quran. Mereka membacakan firman Allah tersebut dan mendengarkannya, memperdengarkannya kepada seluruh penduduk bumi dengan sangat indah dan terang. Bulan Ramadan memperlihatkan kebenaran ayat yang berbunyi, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hal itu menegaskan bahawa bulan Ramadan benar-benar merupakan bulan Al-Quran. Adapun kelompok lain dari jamaah yang besar tersebut, ada yang mendengar para penghafal Quran dengan penuh khusyuk, dan ada pula yang membaca ayat Al-Quran untuk dirinya sendiri. Bukankah menjauhkan diri dari masjid suci tersebut karena sibuk mencari makna dan minuman, mencari makan dan minuman guna menuruti hawa nafsu amarah merupakan sikap yang sangat buruk? Bukankah ia akan sangat dibenci oleh jamaah masjid di atasnya? Demikianlah kondisi orang-orang yang berseberangan dengan kalangan yang berpuasa di bulan Ramadan. Secara moral mereka akan terhinakan dan terkucilkan oleh seluruh dunia Islam. Beruntunglah yang kembali tersadarkan untuk berkumpul menjadi bagian dari para jamaah yang menghidupkan Masjid Ramadan. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اجعل بلدة إندونيسيا هذا بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن